berjumpa kembali, dan pada kesempatan ini saya rindu untuk sharing satu kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan memberkati kehidupan kita. Nah, pada video saya yang saya posting beberapa waktu yang lalu, saya membahas tentang tujuan hidup. Dan di video itu saya menjelaskan bagaimana kita mengetahui tentang tujuan kehidupan kita. Dan pada video kali ini saya akan membahas lebih terperinci mengenai tujuan hidup dan juga cita-cita. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, banyak orang belum memahami dan belum dapat memisahkan antara apa itu tujuan hidup dan cita-cita. Dan ada orang yang menganggap bahwa cita-cita itu sama dengan tujuan hidup, dan juga sebaliknya ada yang menganggap bahwa tujuan hidup itu adalah cita-cita. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan kepada kita mengenai kedua hal ini, dan juga melihat tentang adanya perbedaan antara tujuan hidup dan cita-cita, sehingga kita semua dapat memahami dan juga dapat melihat di mana letak perbedaannya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita akan mulai dari definisi terlebih dahulu. Nah, apa itu cita-cita, saudara? Nah, cita-cita adalah sesuatu yang kita inginkan terjadi pada masa depan kita. Sekali lagi, cita-cita adalah sesuatu yang kita inginkan terjadi pada masa depan kita. Contohnya ketika kita bertanya kepada seorang anak, maka pertanyaan kita seperti ini: apa cita-citamu ketika engkau akan menjadi besar nanti? Atau apa cita-citamu ketika engkau besar nanti? Anak itu pasti akan menjawab, saya ingin menjadi seorang dokter. Atau mungkin ada yang menjawab, saya ingin menjadi seorang pilot. Saya ingin menjadi seorang tentara. Saya ingin menjadi seorang polisi. Itu adalah cita-cita. Jadi cita-cita sekali lagi adalah apa yang kita inginkan terjadi pada masa depan kita. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, cita-cita itu ada jangka waktunya. Dari kita kecil sampai pada kita mencapai apa yang kita inginkan, itu ada jangka waktunya. Dan cita-cita itu terjadi satu kali selama kita hidup. Jadi apa yang kita sudah inginkan pada waktu kita masih kecil, maka itu kita akan berusaha, kita akan mengejarnya dengan melakukan hal-hal yang kita lakukan dalam hidup kita. Ya, kita akan bersekolah pada sekolah yang akan menunjang cita-cita kita. Yang mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, kita mengusahakan agar semuanya menuju kepada cita-cita kita. Dan kalau itu tidak tercapai, maka kita tidak akan lagi dapat mengembalikan waktu sehingga kita dapat mencapai cita-cita kita. Jadi ada orang yang dapat mencapai cita-citanya, tetapi ada orang yang tidak dapat mencapai cita-citanya. Jadi saudaraku yang kekasih, apa kata firman Tuhan tentang cita-cita? Di dalam Amsal pasal yang ke-23, di situ ayat yang ke-18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi janji firman Tuhan sangat jelas buat kita bahwa masa depan Tuhan sediakan buat kita, dan harapan kita akan masa depan itu tidak akan hilang.
Mengapa? Karena Tuhanlah yang mengontrol masa depan kita. Tuhanlah yang menyediakan kepada kita kemampuan. Dan Dia juga menyediakan kepada kita fasilitas, talenta, bakat untuk kita bisa dapat mencapai cita-cita kita. Jadi hari ini kepada setiap kita, kita boleh bercita-cita, apalagi mereka yang masih muda, bercita-citalah. Maka saya percaya bahwa dengan engkau memiliki cita-cita yang tinggi dan dengan engkau berharap bersandar kepada Tuhan, maka engkau akan dapat mencapai cita-citamu. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, kemudian apa itu tujuan hidup? Nah, saudara, tujuan hidup berbeda dengan cita-cita. Tujuan hidup itu berbicara soal output dari hidup kita. Artinya, apa yang dapat kita berikan dari hidup kita kepada sesama, kepada lingkungan, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, mulai dari keluarga kita sampai kepada lingkungan yang lebih besar. Jadi, tujuan hidup itu adalah untuk apa kita ada di dunia ini. Jadi, untuk apa kita diciptakan oleh Tuhan. Sehingga, kalau kita berbicara tentang tujuan hidup, itu berbicara tentang sesuatu yang jangkauannya luas, yang tidak ada batas waktunya. Tujuan hidup bisa kita dapatkan sejak kita masih kecil. Kita sudah mengetahui tujuan hidup kita, dan bahkan kita sudah bisa untuk menghidupi tujuan hidup kita, melakukan tujuan hidup kita. Nah, saudaraku yang kekasih, itu berarti bahwa tujuan hidup berbicara tentang sesuatu yang kita lakukan selama kita hidup. Nah, apa kata firman Tuhan tentang tujuan hidup kita? Di dalam Efesus pasal yang kedua, saudara, ayatnya ke-10 berkata, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudaraku yang kekasih, tujuan hidup itu sekali lagi berbicara tentang apa yang Tuhan inginkan bagi hidup kita yang harus kita lakukan. Dan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang 10, di situ kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi saudara, di sini kita sudah dapat membedakan antara cita-cita dan tujuan hidup. Cita-cita sekali lagi adalah sesuatu yang kita harapkan terjadi pada masa depan kita. Sedangkan tujuan hidup, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dunia ini. Jadi seseorang bisa mengetahui tujuan hidupnya ketika dia sudah mengenal Tuhan, dia sudah diselamatkan, dia sudah dekat dengan Tuhan, sehingga dari kedekatannya dengan Tuhan, pemahamannya akan firman Tuhan, dia tahu bahwa dia diciptakan, diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Dan ketika seseorang sudah tahu tujuan hidupnya, maka dia akan terus melakukan itu sepanjang hidupnya. Jadi saudaraku yang kekasih, tujuan hidup berbeda dengan cita-cita. Seseorang bisa melakukan tujuan hidupnya sebelum dia mencapai cita-citanya. Dan bahkan sesudah dia mencapai cita-citanya, semakin ia dipertajam untuk melakukan tujuan hidupnya. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, cita-cita itu melengkapi tujuan hidup. Jikalau seseorang sudah mencapai cita-citanya, jika hari ini dia sudah jadi dokter, dia sudah jadi pilot, dia sudah jadi tentara, dengan cita-cita yang dicapai itu semakin mempertajam akan tujuan hidupnya. Di mana saudara Tuhan tempatkan, maka disitulah saudara berbuat baik, saudara melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara, bagi keluarga saudara, bagi lingkungan di mana saudara berada, jemaat di mana saudara Tuhan tempatkan, bahkan bagi kota dan bangsa di mana kita Tuhan
berikan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik bagi bangsa dan negara kita. Kiranya sharing firman Tuhan yang singkat ini dapat memberkati kehidupan kita, sehingga kita benar-benar dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan sebagai tujuan hidup kita, dan dapat mencapai cita-cita kita pada masa depan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Tuhan memberkati.